Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sarrafana bi khatamin nabiyyin. In kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman seagama, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji sujud simpuh hanya milik Allah, ialah penguasa tunggal, pengatur alam jagat raya. Kita sadar betul bahwa hidup dan mati kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu makhluk pun yang luput dari pengawasannya. Ialah Rabbul Jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kami persembahkan pada insan budiman, manusia pilihan. Ialah seorang Rasul yang amat manis tutur katanya, yang amat bijak keputusannya, yang sangat sempurna akhlaknya, dan sangat-sangat menyayangi umatnya. Terbukti sampai dengan akhir hayatnya, yang dipanggil bukan keluarganya, yang dicari bukan hartanya, tetapi ummati, ummati, ummati. Itulah kecintaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami selaku khatib akan berwasiat kepada diri kami khususnya dan kepada segenap kaum muslimin pada umumnya, yakni untuk bersama-sama meningkatkan frekuensi keimanan kita dan menyuburkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segenap larangannya, serta dapat kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa pamrih duniawi, dengan harapan semoga nantinya kita menjadi manusia yang beruntung baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Amin amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang mulia, karena hanya jiwa takwalah yang sanggup merintis ke arah pintu gerbang kebahagiaan. Dengan takwa seorang pemimpin akan adil dalam tindakannya. Dengan takwa seorang ulama akan mengamalkan ilmunya. Dengan takwa seorang hartawan akan menyedekahkan sebagian hartanya. Dan dengan takwa pula orang miskin akan redha memberikan doa restunya. Nah, keempat unsur yang dikatakan oleh Nabi sebagai tiang penyangga bagi tegak kokohnya kehidupan duniawi. Untuk itu mari kita serukan takwa ini, mulai dari keluarga kita di rumah, kepada para pelajar di sekolah, kepada para santri pondok-pondok pesantren, dan kepada mahasiswa di kampus-kampus, kepada para karyawan di kantor-kantor. Dan kita serukan takwa ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di gedung DPR MPR. Karena jika seandainya jiwa takwa sudah tertanam di lubuk hati nan paling dalam di seluruh jiwa bangsa Indonesia, insya Allah pun akan menurunkan rahmatnya berupa musim yang teratur, iklim yang sehat, gunung-gunung berapi yang jinak, lautan yang penuh dengan berkah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard walakin kazzabu sanahum bima kanu yaksibun. Andai kata seluruh negeri ini penduduknya beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang berada di langit maupun yang ada di bumi. Tapi kebanyakan mereka dusta. Mereka hanya beriman hanya sampai di bibir saja. Mereka bertakwa tidak sampai ke hatinya. Mereka mendustakan firman-firman Allah. Akhirnya kami azab mereka sesuai dengan tingkah laku mereka itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi iblis
yang mana iblis itu berbentuk bagikan manusia, berpakaian serba putih, pakai sorban putih, kemudian dia menggunakan tongkat dengan jenggot yang sangat panjang. Dan Nabi pun ketika itu menyangka itu malaikat, namun ada yang berbeda. Biasanya malaikat datang penuh keharuman dan juga dalam keadaan ramah tamah. Akhirnya Nabi pun bertanya, man anta, siapa kamu? Ana iblis, saya iblis. Kaget Nabi, yang datang saya iblis. Lima saji tanah, kenapa engkau datang kepadaku wahai iblis? Biasanya datang padaku ialah malaikat memberitakan wahyu berbagai macam. Apa kata iblis? Li'anna Allah amaroni an atika wa ujibakan kulli ma sa'altani. Allah yang merintahkan aku datang padamu ya Muhammad agar engkau mau bertanya, dan aku pun akan menjawab apa pertanyaan kamu nanti. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, kam ikhwanuka min ummati, ada berapa teman kamu dari golongan umatku? Kemudian kata iblis, ikhwani min ummati ka asrun, bahwa temanku dari golongan umatmu ialah ada 10 ya Muhammad. Kaget Nabi mendengar jawaban iblis yang semacam itu. Siapakah mereka itu? Yang pertama, hakimun jair, seorang hakim ialah yang curang. Ketika memutuskan suatu perkara dilihat dulu anak siapa dia, golongan dari mana dia, apakah dia seorang pejabat, apakah golongan ningrat ataupun rakyat biasa. Jika yang berbuat salah seorang pejabat, golongan ningrat, punya backing, pasti akan diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Tetapi jika yang bersalah rakyat biasa, ditegakkan hukum dengan seberat-beratnya. Na'udzubillah min zalik. Beberapa hari yang lalu pun kita tercengang dengan adanya diskon hukum, hukuman mati menjadi seumur hidup, 10 yang 20 tahun menjadi 10 tahun. Ini pun terbukti apa yang terjadi, yang memang Nabi pun sudah memprediksinya di akhir zaman akan terjadi yang semacam ini. Dan pada suatu ketika ada seorang badui datang kepada Nabi, di mana anaknya hanya menyolong sendal, mengambil sendal pada waktu itu dan dia tidak tahu, namun diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi ketika anak-anak seorang gubernur yang berbuat salah, diberikan hukum yang seringan-ringannya, bahkan dibebaskan. Orang badui bertanya, ya Rasulullah, apakah Islam semacam itu, memberikan hukuman pilih kasih pandang bulu? Kemudian apa kata Nabi? Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andai pun Fatimah binti Muhammad dia mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Hukum tidak pandang bulu, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ditegakkan di muka bumi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah khatim tajirun. Yang kedua ialah at-tajir khatim, ialah seorang pedagang yang berdusta, di mana barang yang seharusnya diberikan penjelasan sebenar-benarnya, barang yang palsu dibilang orsinil. Kemudian baru diskon sampai 70% dianggap sudah turun, padahal harganya sudah dinaikin terlebih dahulu. Kemudian juga banyak memberikan barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Bahkan lebih parah lagi, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ini pun terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya kata Nabi, sebaik-baik tempat ialah masjid, seburuk-buruk tempat ialah pasar. Di sana tempat kazib, tempat pendustaan, bohong berbagai macam, banyak penipuan dan sebagainya. Allah berfirman soal mutaffifin, wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kawazanuhum yukhsirun. Neraka wail bagi orang yang curang, yang mengurangi timbangan dan takaran. Jika dia membeli minta dipenuhi dan juga minta ditambah dan minta dicukupi, tetapi ketika dia menjual dikurangi timbangannya, dikurangi takarannya. Kemudian yang ketiga, siapa lagi itu? Saribul khamr, peminum khamr. Ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk masyarakat. Allah sudah melarang minum khamr, mabok-mabokan, juga termasuk ialah narkotika, narkoba, sabu berbagai macam yang dapat merusak dirinya, yang manfaatnya sangat sedikit tapi ialah mudaratnya sangat luar biasa. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya minum keras dan juga perjudian
diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan yang sangat keji, dan itu termasuk perbuatan setan dan juga bisa membahayakan kepada manusia. Dan juga dulu pernah terjadi seorang ahli ibadah, dia biasa qiyamul lail, setiap malam dia beribadah. Nah kemudian tiba-tiba ada iblis yang menyerupai manusia, dia sholat pun di sebelahnya. Ternyata iblis itu sholatnya jauh lebih banyak, dirasakan lebih baik dan juga lebih rajin, bilang rakaat juga lebih lengkap. Akhirnya yang ahli ibadah tadi bertanya, kenapa kamu ibadah bisa lebih hebat yang semacam itu, melebihi dari saya yang sudah ibadah setiap malam? Kemudian kata iblis yang menjawab manusia tadi, kalau engkau mau ibadah lebih baik lagi, gampang, sekarang kau maksiat dulu, bertobat pada Allah. Setelah itu, setelah bertobat maka naik grafik tingkatan ketakwaan kamu. Apa yang harus aku lakukan? 3 pilihan. Pertama, minum-minum keras, ataupun kau mau membunuh, ataupun juga berzina. Di dalam 3 itu dianggapnya yang paling ringan ya minum-minum keras. Maka akhirnya minum orang yang ibadah tadi. Pas setelah sudah minum, kemudian juga dalam keadaan mabuk, tiba-tiba dia berzina. Kemudian setelah dia berzina, anaknya pun tiba-tiba orang itu hamil. Setelah punya anak, anaknya pun dibunuh. 3-tiganya dilakukan. Ini tipu daya iblis. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, kepada para generasi muda, jauhi, hindarkan minum keras, termasuk narkoba dan juga sejenisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima apalagi? Al-mutahawwanuna bis-shalah. Orang yang menganggap ringan dengan sholat, menunda-nunda waktu pada saat sholat, pada waktu mendengar suara azan, baru azan. Begitupun masuk jam 1, baru jam 1. Kemudian sampai jam 1:30 pun belum sholat. Kemudian jam 2:30 pun baru mulai siap-siap sholat zuhur. Tidak lama berikutnya terdengar suara azan asar. Apa yang dibilang? Baru saja sholat zuhur, tiba-tiba sudah datang lagi waktu asar. Ini orang yang melalaikan sholat yang semacam ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin kadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Jadi termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang melalaikan sholat. Pada kata Allah, as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat tepat waktu. Karena sholat merupakan tempat kita mencurahkan berbagai macam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita sholat kepada musyahadatur rububiyah. Allah seakan-akan mengawasi kita, menyaksikan kita, muraqabah agar diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasakan nikmatnya kita sholat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang paling nikmat hidup selama ini di dunia? Pada waktu aku sholat, karena aku bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki sholat kita agar sholat senantiasa tepat waktu, tidak lagi menunda-nunda ialah waktu sholat. Kemudian berikutnya al-fatan, ialah tukang fitnah, di mana pada waktu zaman Nabi pernah ada seorang yang bernama ialah Zaid bin Ubay bin Salul, seorang yang senantiasa memprovokator, terjadi peperangan di sana sini. Ingat bahwa lidah merupakan daging yang tak bertulang. Kemudian ketika terangkat saja bisa menjerumuskan manusia ke jurang api neraka. Tetapi jika kita bungkus dengan iman dan takwa, bisa menyebabkan kita ialah masuk surga. Kita bungkus dengan zikir, dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun fitnah sekarang tidak lagi lakukan dengan lidah, tapi dengan jari jemari, dengan WA, mengirimkan WhatsApp yang tidak jelas, yang membuat orang gaduh. Terjadinya juga tawuran antar remaja, itu dengan sebab fitnah. Terjadi juga perkelahian antara warga dengan sebab fitnah. Ketika dia membaca WA, seakan-akan dia ditantang oleh suatu kelompok, padahal sekedar ialah fitnah, memprovokasi. Nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Nabi besar kita Muhammad SAW senantiasa agar kita menjaga lidah kita, jangan sampai kita mengucapkan bisa merugikan orang lain. Imam Syafi'i pun berpesan kepada kita, idza syi'ta an tahya salimun minal adza fahuzzuka maghfurun wa irduka sayyinun lisanaka la tazkur bi auratun fa inna likulli imri'in auratun. Jika engkau ingin hidup tenang, hidup bahagia, jaga lidah kamu.
Janganlah suka membicarakan aib orang lain. Janganlah menyebar fitnah sembarangan, karena akan merusak diri kamu sendiri, bahkan juga lingkungan. Kemudian apalagi yang termasuk sahibul iblis ialah sahibur riya, orang yang senantiasa ialah berbuat riya. Subhanallah, belum lama ini kita lihat ada salah seorang oknum ketika dia pulang haji melenggak-lenggok bagaikan seorang pragawati, dipamerkan barang emasnya, dipamerkan harta kekayaannya. Padahal kalau memang haji yang mabrur tidak demikian, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang haji yang mabrur tidak demikian, pasti lebih banyak tertunduk, lebih banyak yang malu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi, nauzubillah min zalik, Nabi pun sudah memprediksi sebelumnya, di mana kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yahujjuna min al-ghiyad dan nusha, bahwa suatu ketika akan datang pada umatku mereka melakukan ibadah haji bukan untuk haji, tetapi untuk bertamasya, untuk berbangga-banggaan, bermegah-megahan. Ya, sahibur riya, ketika dia akan menyumbang, ingin disebut namanya agar dia menjadi pahlawan. Itu masjid, kalau bukan saya nyumbang tidak akan jadi seperti ini. Itu karena sumbangan saya masjid semegah yang semacam itu. Sahibur riya, salah satu temannya iblis. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian berikutnya ialah al-ghaniyul mutakabbir, seorang kaya yang sombong. Siapa itu? Di dalam Al-Quran ada dua manusia yang betul-betul sudah diceritakan dalam Al-Quran. Pertama ialah Fir'aun, kedua ialah Qarun. Fir'aun seorang kaya, kemudian menjadi raja, sombong, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, seilah Tuhan yang lebih tinggi dibanding Tuhan-Tuhan kamu. Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dihina, bahkan dia menantang Nabi Musa, sampai Nabi Musa pun dikejar-kejar sampai ke Laut Merah. Tetapi apa, pertolongan Allah pun datang melalui pesan malaikat Jibril. Ya Musa, engkau gebukkan tongkat kamu ialah ke dalam air. Airnya digebukkan itu, tiba-tiba Bahrul Ahmar terbelah menjadi jalan raya. Maka menyeberanglah Nabi Musa bersama rombongannya. Kemudian tetap terus mengejar Fir'aun bersama para tentaranya, para prajuritnya. Kemudian ketika Nabi Musa sudah sampai di daratan, maka tinggal Fir'aun sama ikutnya berada di tengah lautan. Allah satukan air tersebut, tenggelam, Allah benamkan di dalam lautan. Namun ketika dia ingin tobat pada saat itu, ya Musa, aku mengakui Tuhan kamu, Tuhan yang lebih baik, aku ingin mengikut agama kamu. Malaikat Jibril yang sudah tergantung gemas langsung mulutnya disumpal dengan lumpur sehingga dia tidak lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Fir'aun yang sampai sekarang pun muminya masih ada di Mesir dan menjadi tontonan setiap orang. Sebagai bukti ini manusia tersombong sepanjang abad. Kemudian yang kedua ialah Qarun. Qarun sendiri pun juga hidupnya semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, bahkan masih sepupu satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun dari usahanya yang sangat luar biasa, orang yang kaya raya, bahkan sebagian para buat dari emas, bahkan diceritakan sampai gudang-gudang untuk menyimpan hartanya pun tersebut harus diangkat sampai 60 ekor kuda baru terangkat saking banyaknya. Namun ketika Nabi Musa meminta agar dia mengeluarkan zakat setiap 1.000 dirham, 1 dirham, setiap 1.000 domba, 1 domba, dia pun merasa keberatan karena dianggapnya itu hasil usaha dia, jadi payah dia sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala azab dia dengan apa? Bumi yang ditempatkan sebagai istana dia tiba-tiba ambles. Pertama dia adalah ambles, kemudian sampai dengkul, kemudian terus turun ke bawah sampai pinggang, kemudian sampai dengan ke leher. Di situ pun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun Allah tidak menerima taubat orang yang sudah malam yughir, yang ada dalam tenggorokan, langsung Allah besarkan dia ditelan bumi. Nauzubillah min zalik. Kemudian siapa lagi yang termasuk itu? Yang termasuk ialah temannya iblis itu, ialah akilu malal yatim, ialah seorang yang memakan harta anak yatim. Dia membangun yayasan panti yatim piatu, ya. Namun ternyata di balik itu dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, ataupun dia sengaja ingin merawat anak yatim tetapi malah diambil hartanya, digunakan untuk berpoya-poya. Itu nauzubillah min zalik.
Kemudian siapa lagi itu? Kemudian ialah yang 10 ialah yang 9 ma'ini zakah, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat merupakan wajib bagi umat Islam, baik zakat mal maupun juga zakat fitrah. Ayatnya pun sudah jelas, setiap kali Allah merintahkan salat diiringi dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian yang terakhir mayutimmal amal, orang yang berangan-angan kepanjangan. Seandainya, andai kata, umpamanya saya menjadi orang kaya, saya akan berangkat ke Mekah, andai pun nanti saya begini-begini, berangan-angan tanpa usaha, itu juga salah satu daripada tamannya iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada 10 tamannya iblis itu. Yang pertama hakimun jair, ghaniyun mutakabbir, tajirun khatim, saribul khamr, amtahawanu anis shalah, al-fattan, kemudian juga sahibur riya, kemudian akilu malal yatim, mani usaka, mayyatimul amal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad terhindar yang 10 ini, yang senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal yang sebaik-baiknya, dan meningkatkan iman dan takwa kita sehingga kita mendapat keberkahan, mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha yang akan menjadi pemimpin bangsa yang amanah, dan kita pun bersama-sama nanti menjadi umat Nabi Muhammad akan berkumpul dalam surganya. Amin rabbal alamin. Barakallahu lakum bi Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum wa taqabbal minkum innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa'lamu anna man ibn nafsi wa ya yunnajin mimman siwa brinsi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبت الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي الصبر أجمعين وتمم الدين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ويعظكم لعلكم تذكرون ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.